Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajmain. Yang sama-sama kami hormati Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, Bapak Wakil Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, Bapak Ibu Hakim, Bapak Panitra selaku penceramah pada hari ini, Ibu Sekretaris dan juga Bapak Ibu pegawai Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci. Baiklah, pada kesempatan kali ini seperti biasa setelah sholat zuhur berjamaah, kita di Masjidil Media Center ini biasanya mengadakan tausiah kultum, yang pada hari ini penceramah kita yaitu mantan dai cilik, yaitu Bapak Jufridin. Bapak Jufridin SAG MH yang didatangkan jauh-jauh dari Bagan si api-api. Baiklah, untuk tidak memperpanjang mukadimah, waktu dan tempat kami persilahkan kepada Bapak Jufridin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita bersama sehingga kita telah dapat berkumpul di musholla Al-Mahkamah ini dalam rangka untuk menunaikan solat zuhur berjamaah yang telah kita laksanakan bersama tadi, dan dilanjutkan dengan tausiah yang akan saya beri judul tema kali ini itu awal mulanya kita diwajibkan berpuasa. Salawat dan salam marilah kita persembahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kita hormati Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, yang kita hormati Bapak Wakil Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, Bapak-bapak Ibu Hakim, para pejabat struktural dan fungsional, serta pegawai PPNPN dan adik magang yang kita sayangi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, di sini saya akan menyampaikan bagaimana awal mulanya kita diwajibkan berpuasa tersebut. Sebelum Allah menciptakan manusia, Allah terlebih dahulu menciptakan akal dan nafsu. Jadi setelah Allah menciptakan akal, maka Allah menghadapkan akal di hadapannya, lalu Allah bertanya kepada akal tersebut, "Wahai akal, siapakah engkau dan siapakah aku?" Lalu akal menjawab, "Engkau adalah Tuhanku Allah Subhanahu wa taala dan aku adalah hamba-Mu." Namun ketika Allah menanyakan hal tersebut kepada nafsu, maka nafsu menjawab, "Wahai nafsu, siapakah engkau dan siapakah aku?" Maka jawab nafsu, "Engkau adalah engkau, aku adalah aku." Maka dengan sombongnya nafsu menjawab hal tersebut. Maka dengan itu Allah mengazab nafsu. Pertama Allah azab dengan memasukkan nafsu tersebut ke dalam api neraka, yang panas sepanas-panasnya sampai ribuan tahun. Lalu dihadapkan kembali kepada Allah, di hadapan Allah. Lalu Allah bertanya lagi kepada nafsu tersebut, "Wahai nafsu, siapakah engkau dan siapakah aku?" Lalu nafsu tersebut menjawab lagi,
engkau adalah engkau, aku adalah aku. Begitu lagi sombongnya nafsu tersebut menjawab pertanyaan Allah tersebut tadi kan. Kemudian Allah azabkan lagi nafsu tersebut di tempat yang paling dingin, sedingin-dinginnya. Yang kita alami sekarang ini agak dingin-dingin kan. Tapi paling dingin lagi yang dialami oleh nafsu tersebut selama ribuan tahun. Allah azab dengan kedinginan yang paling dingin, mungkin lebih dingin dari kutub utara atau kutub selatan. Kemudian Allah hadapkan lagi ke hadapan Allah nafsu tersebut. Lalu Allah bertanya, siapakah engkau, siapakah aku? Tetap juga nafsu tersebut menjawab, engkau adalah engkau, aku adalah aku. Tetap dengan kesombongannya. Lalu Allah azab lagi dengan kelaparan. Kelaparan yang bersangatan beribu-ribu tahun juga. Kemudian disitulah nafsu tersebut tidak tahan dia dengan kelaparan tersebut. Jadi setelah dia Allah bertanya lagi kepada nafsu, setelah dihadapkan kepadanya bahwa dia sudah tidak tahan lagi dengan kelaparan tersebut. Lalu Allah bertanya kepada nafsu tersebut, wahai nafsu, siapakah engkau dan siapakah aku? Maka disitulah nafsu tersebut baru menjawab bahwa engkau adalah Tuhanku, Allah Subhanahu Wa Taala, dan aku adalah hambamu. Jadi dari itu kemudian Allah kalau kita untuk menundukkan atau melawan hawa nafsu yaitu dengan kelaparan, maka sebab itulah Allah mewajibkan kita untuk berpuasa sebagaimana yang difirmankan dalam Al-Baqarah, yaitu ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi yang dipanggil untuk berpuasa itu adalah orang-orang yang beriman. Jika kita telah Islam, kita baru beriman. Islam itu yaitu antara lain mengucap syahadat, menunaikan salat, berzakat, menunaikan ibadah haji ke Makkah. Baru kita masuk dengan iman atau beriman, yaitu dengan percaya kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada rasul-rasulnya, kepada kitab-kitabnya, percaya kepada hari kiamat, dan percaya kepada qada yang baik dan qadar yang buruk. Jadi demikian juga dengan bahwa puasa itu diwajibkan terlebih dahulu sebelum kita telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kita. Jadi sebelum kita yaitu kepada Nabi Adam telah melakukan puasa juga. Setelah beliau turun dari surga, dia bertaubat atau insaf bahwa dengan perbuatannya itu memakan buah khuldi, maka Nabi Adam bertaubat. Pernah Nabi Adam itu berpuasa selama 3 hari untuk bertaubat kepada Allah SWT dengan membaca doa yang biasa kita baca, yaitu Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maka setelah itu Allah menerima taubatnya, maka dijumpakanlah dia dengan Siti Hawa di Baitul Rahmah di kota Mekah atau di dekat Ka'bah tersebut. Apa tujuan Allah mewajibkan kita berpuasa? Yaitu agar kita bertakwa, la'allakum tattaqun. Karena sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa, yaitu inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Bukan dilihat dari rupa, jabatan atau pangkat segala macamnya. Hanya dari ketakwaan kita lah Allah menilai kita apakah kita masuk hambanya yang soleh atau tidak. Jadi di dalam peperangan Badar, setelah perang Badar pun
Nabi Muhammad pun pernah bersabda kepada kita bahwa ada perang yang paling dahsyat dalam memerangi yaitu melawan hawa nafsu. Untuk itu disitulah dianjurkan kita berpuasa selama 30 hari dalam bulan Ramadan ini tersebut. Namun dulu dalam suatu riwayat, yaitu kita sebelum ada puasa dari pagi sampai maghrib tersebut, kita dulu diwajibkan berpuasa itu 24 jam. Hanya untuk berbuka puasa saja pada waktu maghrib, lanjut lagi puasa. Tapi hal tersebut ada seorang salah satu sahabat tidak tahan, pernah sampai pingsan. Jadi Allah menurunkan lagi firman-Nya, yaitu di antara telah jelas antara hitam dan putih, yaitu antara terbitnya fajar atau subuh sampai terbenamnya matahari atau maghrib. Nah, situlah kita sampai sekarang kita menjalani ibadah puasa tersebut hanya dari pagi atau subuh sampai maghrib tersebut. Mungkin demikianlah sedikit ceramah atau tausiah kita pada kali ini. Mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmahnya. Saya tutup dengan pantun sedikit. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur kita panjang, boleh kita ceramah lagi. Burung Irian, burung cendrawasih, terima kasih atas perhatiannya dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, sudahlah pada kultum kita pada hari ini yang disampaikan oleh Bapak Jufridin. Semoga dari kultum singkat ini disampaikan oleh Bapak Jufridin kita dapat memetik hikmahnya. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.